Tetapi yang seringkali justru kita abaikan itu kadang dosa-dosa kecil kita. Kadang kita merasa cukup dengan istighfar yang tanpa penghayatan. Saya sering mengatakan kalau udah masuk usia di atas 40 tahun, kalau dalam sehari kita istighfarnya kurang dari 100 kali, Pak. Pak. Karena usia di atas 40 tahun itu istighfar nggak sampai 100 kali. Padahal mohon maaf, kita berangkat dari rumah ke kantor, itu saya yakin kalau lebih dari 100 kali kalau kita ucapan astagfirullah dengan penghayatan. Ya. Tidak harus menunggu ketika selesai kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in li yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa mustama qaumun fi dzikrillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khafathum malaikah wa dzakarahum fi man. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batila warzuqna ijtinaba. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin di Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu kehormatan ketika kita dipilih satu dari sekian banyak tamu-tamu Allah pada malam hari ini untuk hadir di rumahnya sekaligus mengkaji ayat-ayat Allah, membincangkan tentang ayat-ayat Allah dan mencoba bersama-sama mengambil kebaikan dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu penting bagi kita di awal pembahasan ini untuk menyamakan frekuensi niat yang sama agar kehadiran kita di majelis ini bukan sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan atau wisata ilmu, bukan sekedar untuk mengulang-ulang ayat yang mungkin sudah kita hafal, bukan sekedar memenuhi kepatutan karena sering ketemu dengan kawan-kawan kita di majelis ini, tetapi yang tentu kita harapkan apalagi dalam pembahasan tentang keluarga adalah keberkahan yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Setiap kita mesti punya masalah karena watilkal ayam nudawila bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan, ada kalanya kita pada kondisi yang lapang, ada kalanya kita pada kondisi yang sempit, ada kalanya kita sedang menang, ada kalanya kita sedang kalah. Ada kalanya kita berkelimpahan uang dan ada kalanya kita pening pusing memikirkan hutang. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Dan dalam situasi apapun keadaannya yang tidak ada lain yang kita inginkan melainkan Allah menurunkan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena sehebat apapun ilmu yang kita miliki, seberapa banyak pun harta yang ada di tangan kita tidak akan mampu menuntaskan permasalahan kehidupan kita, melainkan karena Allah turunkan dalam kehidupan kita ini kata keberkahan. Maka inilah yang diantaranya para ulama senantiasa minta hadirnya di majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan dalam kehidupannya. Kalau dalam rumah tangga kita mengharapkan sakinah, kita temukan dalam rumah tangga kita. Sekaligus Allah menaungkan rahmah, di mana kalimat rahmah itu menjadi kebutuhan yang paling asasi dalam kita membangun rumah tangga dari sejak awal hingga akhir kehidupan kita di dalam keluarga. Pada pembahasan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang hayatan thayyibah.
Apa itu hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang terbaik. Ialah kehidupan yang mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspeknya. Dan perlu diketahui bahwasanya cita-cita meraih mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu mustahil diwujudkan, melainkan di antara kita individu-individu dalam keluarga atau rumah tangganya atau dalam masyarakatnya membudayakan kehidupan yang hayatan thayyibah. Di mana ketika kita bertekad mempraktekkan kehidupan hayatan thayyibah akan menjadikan kehidupan kita tenang, sulit apapun keadaan kita. Jadi harus saja sebelum saya naik ke sini ada dapat telepon dari kawan tentang ada seorang kawan yang terlilit hutang dan harus selesai malam ini juga. Ya. Bayangkan kalau jenengan dipaksa menyelesaikan urusan hutang piutang malam ini juga, kalau tidak masuk penjara. Tentu masing-masing ini akan menemukan permasalahan dalam kehidupan ini, ada proses sebelumnya kan yang membuat kenapa kok mereka kemudian pada akhirnya wujud dalam bentuk beban. Ya. Kalau sekedar keinginan, misalkan jenengan menginginkan saya mau beli kendaraan baru, selama keinginan itu belum diwujudkan, tidak masalah. Tapi kalau kemudian keinginan itu diwujudkan dengan saya mau berhutang membeli kendaraan baru, artinya kendaraan baru datang berarti ada tambahan beban. Yang enak itu kan berhutang, yang bayarnya ini yang bikin bingung kan. Nah, kita akan coba bahas tentang apa sih hayatan thayyibah. Kita buka ayatnya dulu dalam surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, apapun amal soleh yang dikerjakannya, yang itu Allah ridho terhadap amal yang dikerjakannya dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min dzakarin aw unsa, dari kalangan Bani Adam, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka Allah hadirkan untuknya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan Allah hidupkan dirinya dengan kehidupan yang baik. Kalau terjemahannya letterlek begitu. Kalau di versi depan kan terjemahannya adalah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Artinya apa? Bisa jadi keadaan seseorang itu dalam hidupnya secara zahir dia hidup, tapi bisa jadi hatinya mati. Secara zahir dia kelihatan badannya sehat, tapi pikirannya sedang bingung. Hari ini menurut laporan dari Kementerian Kesehatan, angka bunuh diri di Indonesia semakin meningkat. Dalam satu hari, kalau di rata-rata ada 5 orang bunuh diri karena depresi atau frustasi. Dan di antara penyebabnya yang cukup mengejutkan adalah karena terjerat pinjol. Outstanding penyaluran dana pinjol sampai hari ini mencapai angka 600-an triliun. Bayangkan 600-an triliun, Bapak, bukan miliar, bukan juta, 600-an triliun. Dan bahkan saya menemukan sendiri di antara korbannya adalah aktivis masjid. Kok bisa? Apa sebegitu kepepet dan sulitnya hidup sehingga kok kena pinjam? Mungkin pikirnya simple, cuma pinjam 2 juta. Ya, dia pikir sebulan dia bisa selesaikan atau 3 bulan dia bisa selesaikan. Qadarullah tidak sesuai dengan rencana, sampai kemudian angka itu membengkak menjadi nominalnya 25 juta. Bahkan tidak berhenti di situ, dia diteror karena semua nama-nama yang ada dalam kontak dia dihubungi oleh pihak pinjol ini dengan berbagai ancaman. Tak tenang hidupnya. Jadi bingung juga sih orang ngaji kok, tapi kok kenapa seperti itu. Tapi inilah
bermula dari ketidaklurusan dalam kehidupan dia untuk menjaga kepada syariat Allah. Bisa juga faktor yang tanpa dia sadari. Saya banyak menemukan problem rumah tangga yang terjadi, Pak. Hampir rata-rata, mohon maaf ya, hampir rata-rata yang punya problem rumah tangga dan condong lebih berat masalah rumah tangganya itu dikarenakan karena sholatnya mesti bermasalah. Pertama sholatnya bermasalah atau muamalahnya yang bermasalah. Jadi mulai kena riba. Kalau sholat ya kadang sholat kadang enggak. Sampai juga sudah sholat sih tapi sering molor-molor. Kita nggak sadar ya kadang bahwasanya ketika kita menggunakan rumus sholat dengan fas'au ila bidzikrillah itu dengan jalan sa'i, jalan cepat, maksudnya jalan cepat dalam artian ketika mendengar adzan dikumandangkan nggak berlama-lama, langsung segera ke masjid, tidak menunggu dan ada pekerjaan yang segera dirampung dan diselesaikan. Jadi rumusnya bukan palsu. Beda dengan rumus ketika kita menjemput rezeki Allah, kan salah satu makna kaitan thayyibah itu kan rezeki yang halal kita. Konsep skema menjemput rezeki Allah itu rumusannya bukan pakai lari-lari, ngoyo, pagi, siang, sore, petang, malam, kerja keras, banting tulang katanya, untuk membahagiakan keluarga. Nggak seperti itu rumusnya. Karena waladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Ya. Jadi jalanlah di pundak-pundak bumi ini, ya. Dan bumi itu mudah, nggak perlu ngekoso, nggak perlu ngoyo. Allah yang menyampaikan. Masa nggak cukup sih kerja sehari 8 jam di kantor, masih juga sore harinya, mohon maaf sekali ya, sore harinya online ojek online. Bukan profesi yang buruk, bukan. Tapi terus kemudian malam harinya masih juga sempat-sempatan jualan online. Mau dapat berapa sih? Bisa jadi nggak sebanding loh hasilnya dengan penderitaan ketika kita mendapat anak-anak merasa tidak pernah dibersamai oleh orang tua. Sementara orang tua sibuk bekerja untuk atas nama membahagiakan anak-anaknya, sementara anak tidak merasakan kebahagiaan itu karena tidak pernah dibersamai oleh orang tua. Ya. Banyak sekali saya menemukan problem-problem di pondok pesantren. Ya mungkin nggak semua pondok pesantren, ya. Saya yakin nggak semua pondok pesantren. Tapi yang paling rata-rata selalu ada itu dari pembulian. Ya. Ada beberapa kasus, mohon maaf, LGBT di pesantren. Ini cukup menyedihkan memang. Artinya orang tua, saya seringkali menyarankan kalau anak-anak kita di pondok pesantren seusia sanawiyah, alangkah baiknya sediakan waktu yang cukup untuk senantiasa ketika setiap kali ada kesempatan itu untuk menjenguk anak. Saya sengaja hari ini sampai saat ini seringkali mengosongkan jadwal hari Ahad karena anak saya biasanya saya jenguk itu hari Ahad. Ya kalaupun ada yang minta rutin biasanya hari Ahad saya nggak mau Ahad di atas jam 8 gitu. Saya nggak mau kecuali kalau sifatnya insidental dan jauh dari nggak masalah. Karena sekali lagi ketika setiap kali kita ketemu anak-anak, banyak bahan diskusi dengan anak-anak kita, sehingga kita tahu tumbuh kembang anak ini. Karena usia sanawiyah itu, anak saatnya untuk dibersamai orang tuanya. Harusnya di usia itu, anak itu melihat bagaimana perilaku orang tua hariannya. Bagaimana menyantuni fakir miskin, bagaimana berlaku baik kepada pasangan hidupnya, bagaimana cara bercakap dengan orang tua, bagaimana menyayangi adiknya, kan adegan-adegan itu nggak ada di pesantren. Maka perlu kita gambarkan ke depan anak-anak, sekarang adikmu begini loh, sekarang gini begitu. Kamu gimana di kelas segala macam, ada diskusi, obrolan yang hangat dengan anak-anak. Dan itu bagi mereka penting. Dan alhamdulillah kalau putra-putri Bapak Ibu semuanya dengan senang hati anak itu mau mengisahkan tentang apa yang dialami di pesantrennya. Jadi hayatan thayyibah yang pertama, saya langsung masuk yang pertama adalah berkenaan dengan rezeki yang halal kita. Rezeki itu Pak, soal rezeki itu pembagian yang sudah jelas.
Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki. Jadi di langit Allah telah tetapkan rezeki untuk kalian dan pasti akan diberikan kepada kalian. Jadi kok masih kita mengkhawatirkan soal rezeki? Rezeki itu pasti diberikan. Nah, rezeki di langit, kita di bumi. Bagaimana ini ya Allah? Konsepnya bagaimana? Rezekinya di langit, kami berada di bumi. Wallati khalaqalakum ma fil ardi jami'. Dialah Allah menciptakan, menjadikan bumi itu bisa kalian manfaatkan. Artinya, bisa jadi hari kita di Solo, rezeki kita di Jogja. Bisa jadi hari kita di Solo, rezeki kita di Jakarta. Jadilah karyawan PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Gitu loh. Ya. Masing-masing berbeda keadaannya, rezekinya ada di mana, tapi pasti Allah berikan dan ada ikhtiarnya. Jangan kemudian hanya berpatokan pada ayat yang pertama tadi, wafis sama rizqukum Muhammad. Kan rezeki sudah ditetapkan Ustaz, dan pasti akan dibagikan. Ngapain kita capek-capek? Udahlah kita duduk di rumah, nanti kalau ada rezekinya datang. Nggak begitu juga, Ferguso. Ya. Ya ada, tadi kan ada rumusannya. Walladzi ja'alalakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Orang Jawa sudah mengajarkan kepada kita kultur nek obah mama. Artinya bergerak, ada ikhtiar, ada usaha. Jangan nggak dituntut hasil. Kadang mohon maaf, yang kita lakukan sama, bisa jadi hasilnya berbeda. Datang pagi-pagi, buka dagangan di pasar, nongkrongin seharian, setiap kali orang lewat, mari Bu, silakan mampir, Pak, ini silakan dibeli ini, segala macam. Nggak ada satupun yang mampir seharian. Nungguin, bisa jadi. Tapi bisa jadi di hari kedua, ya, berangkatnya kesiangan karena macet, baru sekitar jam 10-11 baru bisa buka dagangan, baru buka 1 jam, kemudian ada orang datang dari luar kota, dan Pak ada barang ini, oh ya, saya minta ya, dikirimkan sekian, ada Pak, oh ada yang lain lagi, oh yang mana, yang ini, udah, saya ambil ini juga sekalian. Jadi sarung diambil, baju diambil, udah, ini mumpung saya mau buka toko. Udah, ya. Kita baru buka toko, ada orang lain mau buka toko. Yang kemarin mungkin kita nggak dapat apa-apa, hari ini double diperlipat yang kita dapat. Mungkin yang kita lakukan sama, buka toko, ada orang datang kita tawari, tapi bisa jadi yang pertama belum ada hasilnya, hari kedua ada hasilnya. Kita tidak pernah dituntut hasil, tapi kita hanya diperintahkan untuk berusaha atau mengikhtiarkan. Dan ada rumus yang lain yang penting untuk kita pahami berkaitan dengan rezeki itu, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan konsep rezeki ini, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Menariknya ayat ini diserukan kepada semua manusia. Apa perintah Allah adalah, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Jadi perintahnya itu adalah makanlah, ambillah, makanlah dari yang halal lagi baik. Artinya perintahnya ini berlaku umum. Apakah dia beriman ataukah tidak beriman, hanya mengambil yang baik. Dan yang halal yang paling pokok. Dua-duanya pokok ya. Begini ya penjelasan, kok bisa ya semua manusia harus mengambil yang halal. Soal dia mau ambil atau tidak, ya urusan dia. Tapi sekali perintah Allah adalah mengambil yang halal. Yang halal itu apa? Yang halal itu yang legal, Pak. Yang sah. Bukan pakai nyolong, bukan pakai ngerampok, bukan pakai nipu, bukan hasil korupsi. Siapapun dia, apapun agamanya, kalau dia nipu, ngerampok, korupsi ya resikonya masuk penjara. Resikonya dimusuhi banyak orang kan gitu. Karena tidak halal tadi. Yang kedua tadi baik. Baik itu gimana sih? Baik itu bermanfaat dan tidak membahayakan. Karena bisa jadi sesuatu itu sebenarnya aslinya baik, tapi karena berlebihan jadi membahayakan. Kita ini sudah masuk usia 40 tahun, ini problemnya banyak Pak, masing-masing. Ya, kelihatannya gagah gini,
ngobrol 1 jam ya kuat. Itu tiap bulan kontrol ke rumah sakit loh. Iya Pak. Gitu. Tapi memang ya seperti itu kita jalani lah gitu loh ya. Ada yang problemnya gula darah, ada yang problemnya kolesterol, ada yang problemnya macam-macam lah. Yang penting itu bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyikapi. Kalau kita cuma ngomong ya oh kenapa saya, udah pakai air, mas. Sekarang kita pernah ingat nggak kalau usia 40 tahun itu, ya perhatian untuk yang usia di atas 40 tahun, jenengan merasa nggak kalau jenengan pernah merasa nggak kalau jenengan telah diperdengarkan lonceng kematian yang pertama? Dibuka kitab At-Takdir apa? 50 tahun berarti 2 kali. Deng, deng. 60 tahun dan 3 kali Pak. Deng, deng, deng. 3 kali gak kerasa. Artinya apa? Orang yang sudah usia di atas 40 tahun, dia tidak memiliki alasan, tidak memiliki udzur. Nah 40 tahun kok malah lagi lucu-lucunya, lagi neko-neko, lagi aneh-aneh. Mau dibilang enggak gitu loh. Sementara lonceng kematian sudah dibunyikan. Ini nyambung juga soal rezeki, Pak. Dan prinsipnya kan begitu, skemanya kan begitu. Ketika setiap hari itu kita ini semuanya, Pak ya, yang di depan maupun yang di belakang, ada memang beberapa riwayat. Riwayat yang pertama disebutkan kita ini setiap hari dipelototi oleh malaikat maut 70 kali. Ya. Ada riwayat yang lain menyebut 7 kali berarti 20 menit sekali. Ada riwayat yang menyebut sehari 3 kali berarti per 8 jam sekali. Masalahnya kita nggak tahu jam berapa saja dipelototi. Sadar apakah tidak? Sing kebangetan itu Pak. Padahal saya melihat itu, mohon maaf, begitu jangan sampai termasuk di dalamnya. Lagi takziah datang, ya, malah ngobrol ngalor itu sambil cekikian. Kita tahu nggak ketika kita sedang takziah di situ ada malaikat maut nongkrong loh Pak. Loh cekikian, nggak tahu ya. Rezekinya udah hampir habis. Loh ini duitnya sudah habis. Makanan minuman bentar lagi habis. Itu. Kira-kira kalau kita dengar omongan malaikat maut kira-kira gimana? Nggak tahu dia. Sebentar lagi ya, jatah rezekinya habis. Iya Pak. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, ya, karena dicek rezekinya, duitnya habis, makanan habis, air minum habis, nafas habis, ya sudah. Berarti nggak ada rezekinya lagi, meninggal dunia. Kalau masih ada rezekinya, diberikan Pak. Syekh Abdul Razak pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang jatuh ke dalam sumur, tapi masih hidup Pak. Jatuh ke dalam sumur itu masih hidup. Ya. Teriak-teriak, orang dengar maka ditolong dia sampai keluar dari sumur. Ketika dia sudah keluar sumur, ya, ditanya sama yang lain, gimana tadi ceritanya kok bisa kecebur sumur itu, apa nggak kurang hati-hati kok bagaimana? Dipraktekkan Pak. Gimana ceritanya tadi kok bisa kecebur sumur? Lah kok kecebur beneran toh Pak? Kecebur lagi ke dalam sumur, yang kedua ini meninggal dunia. Oh ya, ada adegan yang terlewat. Jadi ketika selamat itu dikasih minum air susu segelas, Pak. Mungkin kan biasa kalau orang habis pingsan atau tenang dikasih air minum segelas, susu segelas, setelah diminum, sekarang kamu cerita gimana kejadiannya. Cerita, praktekkan gimana adegannya, dan kecebur beneran. Nah yang kedua itu mati, Pak. Maka Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan. Kenapa dia tadi kecebur sumur masih hidup? Karena masih ada jatah rezeki yang belum diberikan. Segelas susu. Maka Allah sempurnakan rezekinya kepada seseorang itu, baru kemudian dia akan meninggal dunia setelah rezeki semuanya diberikan. Kita ini kalah tawakal kita dengan kita waktu masih kecil. Waktu di rahim ibu kita hanya punya satu saluran sumber rezeki. Tapi apa pernah
kita dengar ada bayi dalam kandungan minta, "Mak, mau makan nasi liwet toh, Mak?" Pernah dengar itu ada bayi kok ngomong dalam kandungan teriak-teriak ke Mak, "Mak, mau kali-kali ganti menu rawon," gitu loh. Udah tenang aja dia. Padahal cuma misalnya nggak ada kita dengar suara bayi pengen macam-macam. Hanya satu padahal Pak. Saluran rezekinya cuma satu saja dari tali plasenta itu. Sampai kemudian dia lahir ke muka bumi dan diputus lagi Pak saluran rezeki yang satu itu. Saluran rezeki yang satu digantikan oleh Allah dengan dua sumber rezeki. Orang baik apa Allah? Tadinya satu tok sumber rezekinya, sekarang jadi dua. Apa itu? Air susu ibunya. Dan nggak pernah kita dengar namanya bayi lagi dadak sama ibunya toleh kok air susu tok toh ya nggak ada yang lainnya, nggak pernah Pak. Tenang Pak, anteng Pak. Bayi itu kalau lagi dadak sama emaknya tenang anteng Pak. Justru ketika dibekap itu langsung tenang dia, nggak pernah aneh-aneh gitu ya. Nah, terus kemudian 2 tahun kemudian disape kan, diputuskan sumber rezekinya. Maka kemudian Allah gantikan dengan 4 sumber rezeki. 2 makanan dan 2 minuman. 2 makanan yang pertama adalah terdiri dari nabati dan hewani. Dia sudah mulai bisa makan bubur, pisang, ayam yang dihaluskan gitu. Sampai kemudian dia dewasa. Minumnya juga nggak lagi air susu tok. Ada air susu, ada juga air putih. Bahkan semakin besar ada tambah macam-macam warnanya, ada yang coklat, ada teh, ada kopi susu, macam-macam kan. Pasti berrezeki. Sampai kemudian seluruh rezekinya disempurnakan oleh Allah, dia meninggal dunia diganti dengan 8 pintu rezeki kalau dia beriman. Apa itu Pak? 8 pintu surga dibukakan untuk. Khairan thayyibah, rezeki yang halal lagi yang tak. Jadi saya menemukan problem rumah tangga yang paling sering saya temukan itu akar masalahnya diantara adalah pelanggaran syariat, terutama dalam 2 hal itu, berkenaan dengan sholatnya maupun berkenaan dengan muamalah. Selebihnya adalah ketidaktahuan tentang ilmu berkeluarga atau berumah tangga. Sering sehari ini ada masuk, baru tadi juga masuk, dan itu bukan yang pertama, sudah kesekian kalinya pertanyaan yang masuk, "Ustaz, ini udah jatuh talak atau belum?" Pernah suatu ketika suami mengatakan, "Udah, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu." Yang kedua, "Sudah, sampai di sini saja." Itu sudah masuk jatuh talak atau belum? Sederhana rumusannya. Kalau dia ada niat menceraikan, baik kondisinya marah ataupun tidak marah, maka telah jatuh talak. Nah, kalau nggak ada niat, cuma karena marah misalnya, tapi nggak ada niat menceraikan, tapi kalimat yang terucap seperti itu, yang pertama itu masih butuh tafsir dalam artian pulang ke rumah itu untuk menenangkan diri atau apa. Tapi yang kedua masalahnya, sudah kita putus bahasanya tadi, sudah kita sampai di sini saja. Kalau ada kalimat putus jelas, ketika sampai di sini aja, ya sampai di sini aja apa? Berantemnya itu berarti kan masih butuh penjelasan juga. Jadi kalau ada pertanyaan tentang jatuh talak atau tidak, dengan sudah lebih baik segera rujuk mumpung belum lewat dari masa iddah. Kalau ternyata jatuh talak, niat itu menjadi penting. Hal seperti ini sering banget Pak, pertanyaan seperti ini. Tidak 1, 2, dan ini kesekian kali ya, yang baru masuk itu kesekian kali masih bingung. Ini karena ketidaktahuan ilmu tentang berkeluarga atau berumah. Kemudian hayatan thayyibah yang berikutnya, kata ulama, disebutkan sebagai as-sa'adah atau kebahagiaan. Apa sih as-sa'adah atau kebahagiaan itu? Seringkali orang menggambarkan kebahagiaan itu adalah perkara-perkara yang sifatnya materi, perkara-perkara yang sifatnya bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan dirinya. Tapi penjelasan yang paling pokok berkenaan dengan as-sa'adah adalah kelapangan dada dan hati.
dan kemudahan untuk melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, ketenteraman yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita itu akan datang ketika, maaf, karena sering saya mengingatkan, dengan hadir di majelis seperti ini, tadi selesai menunaikan sholat maghrib, hadirkan perasaan senang, Pak, perasaan gembira, perasaan syukur, agar apa? Kita merasakan manisnya iman, kita merasakan kenikmatan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita ini seperti ketika setiap hari kita mendapati sinar matahari di pagi hari. Kira-kira sikap kita gimana? Ah, biasalah. Biasa mestinya toh tiap pagi matahari terbit di pagi hari. Pernah nggak kita sadari bahwa matahari yang terbit tiap hari, tiap pagi, tiap hari itu menyentuh kulit kita, membuat kulit kita sehat, membuat tubuh kita sehat, membuat tanaman-tanaman hidup, sehingga sumber pangan kita dapat, dan buatkan binatang ternak kita ada sesuatu yang dimakan. Begitu seterusnya. Pernah nggak kita sadari bahwasanya matahari telah memberikan manfaat dalam kehidupan kita? Tapi karena tiap hari kita mendapati sinar matahari, kita menganggap sambil lalu. Baru ketika matahari tidak terbit selama sekian hari, kita bingung. Kita bingung, kenapa matahari sekian hari terbit? Begitupun keberadaan pasangan hidup kita, keberadaan anak-anak kita. Saat bersama kita, kadang malah isinya geger itu loh, ramai aja itu. Kita lupa, bahwasanya ada masa-masa di mana kita berjauhan dengan istri, dengan anak-anak. Kenapa tidak kita gunakan untuk dengan dialog-dialog yang hangat? Ibu-ibu itu paling baperan ketika memasukkan anaknya ke pondok. Bapaknya juga sih. Ketika baru masuk pondok, itu biasanya pulang udah nggak bisa tidur, kusat gitu. Ibunya, bapaknya juga diam aja. Baru terasa ya anak di pondok itu. Gitu. Apalagi biasanya kalau baru sekali masuk pondok itu 3 bulan, 4 bulan belum bisa dijenguk, tambah kangennya gitu. Ditelepon nggak bisa, ya. Dijenguk belum boleh, kan gitu, biasa terasa sekali. Itu Pak artinya maknanya jangan sampai kita kehilangan, baru merasa berartinya seseorang dalam hidup kita setelah kita kehilangan dia. Ketika kita senantiasa memakan waktu yang ada untuk membersamai dia, mendidik dia, berlaku baik kepada mereka, maka itulah yang nantinya menjadi kenangan bagi kita ketika nanti dijananya Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasa'alun qalu inna kunna qablu fi alina musfiqin. Jadi kita ngobrol di surga itu yang kita kenal ya kehidupan kita di dunia. Ya. Kalau nggak ada kenangannya gimana coba? Nggak asik banget itu. Tapi ya enggak ya. Terus namanya juga dipilih menjadi penduduk jannah. Kita sering kurang menghargai hal-hal yang namanya kecil dan sederhana. Atau menganggap remeh sesuatu yang kecil dan sederhana. Saya itu kemarin baca satu riwayat berkenaan dengan penduduk surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ada beberapa riwayat Pak ya berkenaan dengan itu. Ada riwayat yang menyebutkan kalau beliau itu 40.000 tahun sebelumnya dimasukkan ke dalam neraka dan baru dikeluarkan dalam keadaan merangkak. Yang bagi saya menarik itu ketika Allah perintahkan kepada malaikat menanyai si fulan ini, ada yang menyebut namanya Juhainah atau dari suku Juhainah, menanyai si fulan ini berkenaan dengan dosa-dosa kecilnya. Benarkah kamu melakukan dosa kecil ini? Benarkah kamu melakukan ini, tanpa menanyakan tentang dosa-dosa besarnya. Ketika ditanyakan tentang dosa-dosa kecilnya, mengaku semuanya, karena di pengadilan akhirat nggak bisa ngelak Pak. Disebutkan semua. Sampai kemudian Allah perintahkan dia masuk ke dalam surga setelah ditanyai dengan semua pertanyaan tentang dosa-dosa kecilnya. Nah, ketika mau masuk surga dia ragu Pak. Waduh, ini nanti jangan-jangan yang belum disebutkan dosa besar ini membuat saya masuk neraka lagi gitu. Maka kemudian dia tanya, bagaimana dengan dosa-dosa besarku?
Maka kemudian Allah sampaikan kepada hamba Allah ini bahwasanya Allah telah menutupi sesuatu berkenaan dengan dosa besar, sesuatu yang ditutupi Allah janganlah dibuka-buka lagi. Nah, yang jadi renungan saya itu begini, Pak. Jangan-jangan kan banyak ya teman-teman hijrah yang mungkin di masa lalu, saya sering kali bertemu beberapa teman hijrah yang cerita di masa lalunya pernah, mohon maaf, berzina, pernah ada yang membunuh orang dan melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, mungkin saya yakin betul ketika mereka mendapatkan pencerahan, tahu dosa, setiap kali mengingat dosa-dosa itu meneteskan air mata. Di setiap keheningan malam yang ditangisi adalah dosa-dosa besarnya. Tetapi yang seringkali justru kita abaikan itu kadang dosa-dosa kecil kita. Kadang kita merasa cukup dengan istighfar yang tanpa penghayatan. Saya sering mengatakan kalau udah masuk usia di atas 40 tahun, kalau dalam sehari kita istighfarnya kurang dari 100 kali, Pak. Aib, Pak. Karena kalau usia di atas 40 tahun itu aib. Istighfar tidak sampai 100 kali. Padahal mohon maaf, kita berangkat dari rumah ke kantor, itu saya yakin kalau lebih dari 100 kali kalau kita ucapan astagfirullah dengan penghayatan. Ya. Tidak harus menunggu ketika selesai kita sholat. Tambah lagi, bagus lagi kalau ditambahkan di situ. Jadi asa ada. Kemudian penjelasan ulama yang lain berkenaan dengan mana khayatan thayyibah adalah al-qanaah, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan perasaan merasa cukup ini sesuatu yang nilainya sangat mahal. Qad aflaha man aslama wa rusika kafafakan Allahu bima ata. Qad aflaha, sungguh beruntung dan betul-betul beruntung dan tidak merugi. Man aslama, siapapun orang yang berserah diri kepada Islam, tunduk kepada syariat Allah, lalu dia mendapatkan rezeki dari Allah. Setelah dia mendapatkan rezeki dari Allah, dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia saja kita dapati, Pak. Ketika tidur, di pipinya ada bekas tempat tidur, nyaman di pipinya itu. Rasul juga pernah mendapat tidak ada makanan di rumahnya, lalu beliau berpuasa, dan itu bukan sekali. Nah, sementara tidak sesulit apapun keadaan kita hari ini, masih ada sesuatu yang kita makan. Bahkan mungkin masih ada seorang yang terbaik hati tetangga kita yang memberikan sesuatu untuk kita. Ini sekedar test case, Pak. Misalkan ketika kita biasa terima gaji, kita seorang karyawan, terima gaji taruhlah 5 juta sebulan. Bos kita sedang berbaik hati, lalu memberikan kepada kita uang 20 juta. Yang kita pikirkan dengan uang 15 juta itu apa, Pak? Ya. Mesti pikirannya, waduh, kesempatan ini buat ganti kendaraan. Kesempatan ini untuk buat beli AC, panas banget. Kesempatan ini untuk apa, Pak? Ya, kebutuhan-kebutuhan yang tadinya nggak muncul jadi muncul. Bahkan mohon maaf, hutangnya aja itu kan nomor paling belakang. Oh ya, ternyata masih ada hutang juga kan gitu loh. Kadang begitu. Ada nggak yang kepikiran ketika menerima uang lebih 15 juta? Contoh tadi kan 15 juta misalnya. Biasanya cuma cukup 5 juta. Ini ada 15 juta lebihan. Berpikir, jangan-jangan yang 15 juta ini adalah hak saudara saya yang kemarin baru saja di PHK dari pekerjaan. Jangan-jangan yang 15 juta itu ada Masjid Nur Mirah yang belum selesai juga pembangunannya. Jangan-jangan yang 15 juta itu diantaranya adalah hak ada anak-anak yatim di pondok pesantren penghafal Al-Quran. Ya. Yang setiap kali kita kirimi makanan untuk hari Kamis dan Senin dan Kamis itu Masya Allah senangnya, Pak. Karena main pesantren dengan uang syariah cuma 600-700 ribu, Pak. Itu cuma nasi, kerupuk, sayur yang membasahi nasi itu aja gitu. Maka ketika sekali ada ayam, ada daging yang satu pekan sekali saat mereka berbuka puasa dengan menu kiriman dari luar, Masya Allah senangnya. Saya pernah menyaksikan sendiri masalahnya. Datang pada saat mereka berbuka dengan menu istimewa itu, Masya Allah.
Dan apa dikira yang mereka makan itu kita tidak mendapatkan bagiannya, Pak. Bukan sekedar pahala kita memberi makan mereka, tapi yang mereka makan enggak semuanya menjadi kotoran. Maka ketika Rasul ditanya, ayyal Islam khair, apakah amal Islam yang utama ya Rasul? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Memberi makan dan mengucap salam, salah satunya kan gitu. Artinya apa? Yang dimakan anak-anak penghafal Al-Quran ini, yang dimakan oleh tetangga kita yang kehilangan pekerjaannya itu, enggak semuanya jadi kotoran. Kalau tetangga kita ini ternyata ahli ibadah yang kita bantu ini, dengan itu dia bisa menegakkan tubuhnya, bisa tetap sholat dengan dalam keadaan sehat. Setiap amal kebaikan yang dikerjakan yang kita mendapatkan bagian, kan nggak semuanya jadi kotor. Ada yang mengalir dalam dirinya darah itu, ada yang tumbuh menjadi daging pada dirinya. Inilah hayatan thayyibah sebenarnya. Rezeki yang halal dan thayyib, as-sa'adah kebahagiaan, al-qanaah. Kemudian ada penjelasan lain, Imam Qatadah menyebutkan selain rezeki yang sehari-hari kita bisa dapatkan itu, artinya kalau kita tiap hari masih mendapatkan apakah wujudnya gaji atau pembeli dari toko yang kita buka atau apapun yang kita terima setiap hari itulah hayatan thayyibah. Terus kemudian termasuk dalamnya adalah kemampuan untuk mentaati Allah dengan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari hayatan thayyibah. Meskipun ada beberapa penjelasan ulama berkenaan dengan hayatan thayyibah, tapi kesimpulan dari Imam Ibnu Katsir adalah hayatan thayyibah mencakup semua kebaikan yang disebutkan sebelumnya. Jadi ketika kita buka tafsir Ibnu Katsir di bagian akhir, beliau menjelaskan hayatan thayyibah mencakup seluruh kebaikan yang disebutkan di atasnya. Oh ya, ada dua lagi yang hayatan thayyibah disebutkan ulama. Yang pertama adalah kenikmatan di alam kubur, dan yang kedua tentu saja puncak dari hayatan thayyibah adalah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli taatnya dan dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.